Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Laqad sarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna, fajazakumullahu khairal jaza. Farahtumul qulub wa nawartumul majlis wa saraftumul bait. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana yubarika lakum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para tamu kita yang datang pada hari ini. Sebelum kita berbincang, para tamu menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, terlebih dahulu kita membacakan satu ayat atau satu hadis untuk kita tabarruk, ifadah wal istifadah, supaya kita bisa mendapatkan manfaat keberkahan dari silaturahim kita pada hari ini, insya Allah. Biasanya untuk memulai majelis pertemuan, saya bacakan ayat atau hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Majelis pertemuan kali ini kita sudah sampai di bab fil mujahadah. Al-mujahadah itu artinya kesungguhan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ayat yang pertama, dan masih ada beberapa ayat lagi yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita bacakan. Isma'u rahimakumullah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum jami'an. Qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat yang pertama yang dikutip di sini adalah firman Allah yang berbunyi walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami. Jadi berjuang di sini apakah itu menyangkut ibadat, apakah itu menyangkut muamalat, apakah itu menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia. Jadi kata Allah walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di jalan kami, maksudnya di jalan Allah, di ajaran Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya pasti kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ini janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun di antara kita yang serius bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, saudara, maka niscaya pasti Allah akan berikan banyak jalan buat dia. Nah, makanya bagi seorang pejuang di jalan Allah tidak ada kamusnya putus asa atau menyerah, nggak ada. Karena kalau satu jalan perjuangan tertutup, maka nanti Allah akan buka jalan yang lain. Jalan yang lain gagal, Allah akan sediakan jalan yang berikutnya. Nah, ini Allah punya janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji pasti akan ditepati. Nah, dengan janji seperti ini, mestinya kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kita selalu punya semangat dalam berjuang. Nggak ada tuh kata menyerah, kata putus asa, nggak ada. Makanya berkali-kali saya selalu menyampaikan di atas mimbar sejak dulu sampai sekarang, 1000 kali kita jatuh gagal dalam perjuangan, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan memetik kemenangan, insya Allah. Selanjutnya Allah nyatakan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti akan selalu bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu berjuang untuk kebaikan. Nah, dengan janji ini tentu ini menjadi support, menjadi motivasi bagi kita semua untuk kita giat sungguh-sungguh dalam
beribadah kepada Allah dan di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu adalah firman Allah yang berbunyi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta sampai atau sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepada engkau al-yakin. Yang dimaksud al-yakin di sini adalah al-maut, kematian. Jadi artinya ayat ini memerintahkan kita wa'bud rabbaka, ibadahlah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Nah, saya berhenti dulu sampai di sini. Ayat ini sering disalahgunakan oleh kaum liberal. Bahkan ayat ini sering dimanfaatkan oleh kaum ateis untuk mengganggu iman umat Islam. Dan menyesalkannya, kadang-kadang yang menggunakan ayat ini dari kalangan kaum liberal ngakunya orang Islam, dan kadang-kadang merasa lebih Islam dari orang Islam, ya ikhwan. Jadi mereka artikan ayat ini wa'bud rabbaka, ibadahlah, sembahlah kau punya Tuhan, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau keyakinan. Jadi al-yakin di situ mereka terjemahkan secara harfiah, secara tekstual, sampai datang kepada kamu keyakinan. Jadi kalau udah yakin, ya udah selesai. Nah, makanya orang-orang ini, saudara, pernah didapatkan di beberapa universitas Islam di Indonesia. Saudara, beberapa mahasiswa begitu diajak sholat, dia nggak mau sholat. Jawabnya santai. Lah, sholat itu kan sampai kita yakin. Kalau saya udah yakin kepada Allah, jadi nggak perlu saya sholat lagi. Nah, Anda yang belum yakin, silakan sholat. Nah, jadi kita lihat, begitu ditanyakan, dikonfirmasikan dari mana dia dapat ajaran semacam itu, dia katakan dapat dari dosennya di kampus, saudara. Nah, ini satu penyelewengan penafsiran, bahkan ini merupakan penafsiran sesat dan menyesatkan. Nah, jadi dia pakai ayat Quran, jadi sembahlah Tuhanmu sampai kau yakin. Jadi kalau kau sudah yakin, nggak perlu lagi kau sholat, nggak perlu lagi kau puasa, kau udah yakin kok. Sebab tujuan daripada menyembah Allah, ibadah kepada Allah, semuanya kata mereka adalah sampai kita yakin terhadap Allah. Nah, kalau kita sudah yakin Allah Tuhan kita, Allah menciptakan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, semuanya sudah ada dalam jiwa kita, yakin, kita nggak perlu lagi sholat, puasa, dan seterusnya. Sekali lagi, ini penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Nah, makanya ibu, bapak, para tamu saya tercinta, di dalam menafsirkan Al-Quran nggak cukup cuman bisa bahasa Arab, nggak cukup, saudara. Yang bisa bahasa Arab saja banyak yang nggak bisa menafsirkan bahasa Al-Quran. Apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab, modal baca terjemah mau nafsirin Al-Quran. Nah, karena kalau diterjemahkan secara harfiah begitu, wa'bud, sembahlah, ibadahlah, rabbaka, Tuhanmu, hatta sehingga ya'tiyaka, datang kepada kamu al-yakin, keyakinan. Jadi kalau secara harfiah memang begitu terjemahnya, tapi tafsirnya tidak begitu, ya ikhwan. Nah, makanya sekali lagi, kalau yang belum bisa bahasa Arab, nggak usah sok nafsirin Al-Quran. Apalagi modalnya cuman baca terjemah. Udah baca terjemah, nafsirin Al-Quran, mau debat kiai lagi, saudara. Ya, ini sekarang begini nih, ada orang yang nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak ngerti nasab, sok bicara nasab. Nggak ngerti ekonomi, sok bicara ekonomi. Nggak paham politik, sok bicara politik. Saudara, ini yang Nabi katakan ar-ruwaibidah. Nanti di akhir zaman akan banyak ruwaibidah, kata Nabi. Nabi ditanya, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang-orang bodoh yang bicara tentang urusan umat, saudara. Dia nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak paham sejarah, sok bicara sejarah.
saudara. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada ayat tadi, mari kita lihat semua kitab tafsir, apakah itu tafsir Tobari, apakah itu tafsir Ibn Katsir, dan lain sebagainya. Ada ratusan kitab tafsir, saudara, yang salaf maupun yang khalaf. Semua kitab tafsir sepakat yang dimaksud al-yakin dalam ayat tadi adalah al-maut. Wa'bud rabbaka, ibadahlah, sembahlah kau punya Tuhan, Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau al-yakin. Artinya sampai datang kepada engkau al-maut, yaitu kematian. Muncul pertanyaan, kalau semua ulama sepakat makna al-yakin adalah kematian, al-maut, pertanyaannya kenapa kok al-maut dinamakan al-yakin? Kenapa kematian disebut sebagai keyakinan? Ada rahasia apa? Setidaknya ada dua hal yang harus kita garis bawahi, saudara. Pertama, orang kalau sudah mati, saudara, yang tadinya tidak percaya adanya Allah jadi percaya. Yang tadinya tidak percaya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran jadi percaya. Yang tadinya tidak yakin adanya azab kubur jadi yakin. Yang tadinya tidak yakin adanya pertanyaan munkar nakir jadi yakin, saudara. Kenapa? Karena semua akan dialaminya di alam kubur, saudara, sampai di alam akhir nanti. Nah, cuman percuma kalau keyakinan itu datang setelah kematian, nggak ada artinya, saudara. Jadi siapapun, mau orang yang beriman, mau yang kafir, mau yang ateis, saudara, begitu mati, saudara, semua tabir keraguan akan tersingkap. Semua tabir keraguan itu akan tersingkap. Yang tadinya nggak percaya adanya Allah jadi percaya, yang nggak yakin adanya yaitu pahala dan dosa jadi yakin, saudara. Makanya al-maut itu disebut al-yakin. Bu, ibu, paham bu ya? Nah, jadi sekali lagi tuh, kenapa al-maut disebut al-yakin? Al-maut disebut al-yakin karena memang dengan kematian yang nggak yakin jadi yakin, yang nggak percaya jadi percaya tentang adanya Allah, Rasul, malaikat, dan seterusnya. Yang kedua, apapun agamanya, mukmin ataupun kafir, semua percaya dan yakin. Suka tidak suka, rela tidak rela, mau keras kepala lagi, saudara, semua yakin bahwa kita manusia pasti akan mati. Nggak ada yang nggak yakin, semua yakin. Kenapa? Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal, saudara kita meninggal, guru-guru kita meninggal dunia, sahabat-sahabat kita meninggal dunia. Semakin kita tua, semakin umur kita bertambah, semakin banyak sahabat kita yang meninggalkan kita. Kadang-kadang pada akhirnya kita sendirian karena semua teman sudah meninggalkan kita, saudara. Jadi nggak ada yang nggak percaya kalau kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, saudara. Jadi kematian itu memang udah harga mati, semua pasti mati. Nggak ada kita yang hidup abadi, saudara, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para malaikat yang hidupnya masih ada sampai hari kiamat. Jadi yang bisa hidup lama seperti itu hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah rahasianya kenapa al-maut di dalam Al-Quran disebut al-yakin. Karena yang pertama, saudara, siapapun manusianya, apapun agamanya, seorang ateis sekalipun, semua percaya kalau kematian akan datang. Yang kedua, apapun agamanya, ateis sekalipun, saudara, begitu dia mati, segala tabir keraguan akan tersingkap. Jadi yang dulu nggak percaya adanya Allah, begitu mati jadi dia percaya, oh ternyata Allah ada. Yang dulunya nggak percaya ada pahala dan dosa, begitu dia mati baru dia yakin, oh kalau gitu pahala dan dosa itu ada. Nah, mudah-mudahan
Kita semua yang hadir di sini mendapatkan keyakinan seperti itu sebelum kita mati, saudara. Karena kalau keyakinan datang setelah kita mati, tidak ada gunanya keyakinan tersebut. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dari tafsir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi jangan diselewengkan. Maaf Pak Bu ya, ini sekarang banyak orang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, nggak ngerti hadis bicara hadis. Kadang-kadang bicaranya sok alim, sok lebih hebat dari ulama. Kadang-kadang ulamanya dihina, ulamanya direcehkan, ulamanya dimaki-maki. Ini zaman yang kita hadapi saat ini. Nah, begitu saya ajak semua yang ada di sini, yuk kita tahu dirilah, kita tahu kapasitas kita. Jangan bicara tentang yang kita tidak tahu. Ada ilmunya baru bicara, nggak ada ilmu nggak usah bicara ya kawan. Ada wacana yang saya sampaikan kepada para politisi, juga kepada para pakar politik. Saya bilang selama sekian tahun saya memperhatikan peta demokrasi dan gerak politik di Indonesia. Saya melihat yang merusak negeri ini adalah sistem partai politik, sehingga sampai pada akhirnya seorang anggota dewan, saudara, dari salah satu partai besar mengaku, dan itu viral, bahwa untuk membuat satu undang-undang, saudara, cukup persetujuan ketua umum partai. Artinya kalau di DPR itu katakan ada 9 partai atau 10 partai, cukup 10 orang itu yang ngatur kita punya negeri. Adapun anggota dewan yang mewakili partai masing-masing hanya boleh memutuskan sesuai dengan putusan ketua umumnya. Jadi saudara, kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya, karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai. Sehingga para oligarki busuk, saudara, yang ingin menguasai negeri kita, cukup beli 10 orang itu saja. Beli itu 10 orang, segala macam undang-undang, segala macam regulasi bisa mereka atur yang menguntungkan usaha mereka. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri ya ikhwan. Nah, maka itu saya sampaikan kepada mereka ketika itu, belum lama ya ikhwan, sebulan yang lalu saya sampaikan kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Maka itu saya mau ajak, mumpung di sini banyak alumni-alumni lulusan perguruan tinggi, saudara, ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Dulu di zaman Soeharto, saudara, Orde Baru, dengan segala kebaikan dan kejelekannya, saudara, itu jabatan politis itu hanya sampai di jabatan menteri, saudara. Di bawah menteri semua jabatan karir, saudara. Hampir semua jabatan karir. Dirjennya dari karir, irjennya dari karir, sekjennya dari karir, eselon 1, eselon 2 dari karir. Nggak bisa orang luar tiba-tiba masuk, saudara, jadi dirjen. Nggak bisa. Kalau bukan bidangnya, kalau bukan keahliannya. Ya, di tingkat menteri itu jabatan politik, saudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sekjennya, saudara, eselon 1, eselon 2, sampai kepala bagian, saudara, sampai kepala bagian semua titipan partai. Dan maaf-maaf, ada kementerian yang dipegang oleh orang partai, saudara, sampai satpam cleaning service dari partai dia, saudara. Apa ini negeri mau diatur begini bagaimana? Makanya tadi maaf saya katakan, selama sistem multiparti ini masih ada di kita punya negeri, yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai, kemudian dijadikan ATM-nya, saudara, untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. Nah, waktu itu saya sampaikan kenapa kita nggak bubarkan lagi itu semua partai. Terus ada yang nanya, Habib, kalau nanti partai dibubarkan, bagaimana milih anggota DPR-nya? Oh gampang, DPD bisa tanpa partai.
DPD para senator dipilih dari setiap daerah tanpa partai, calon independen. Kalau DPD bisa, DPR juga mesti bisa dong. Kalau perlu DPD-nya hapus, ganti DPR yang calon independen tanpa partai, sehingga setiap anggota DPR independen bisa menyuarakan rakyat tanpa ditekan oleh atasan, saudara. Bisa kok. Siapa bilang nggak bisa, saudara? Omong kosong kalau dibilang nggak bisa. Biasanya yang bilang nggak bisa ya orang partai, karena takut partainya dibubarkan. Kira-kira paham ibu ya? Ini tamu saya sama nih, paham semua nih ya. Saya bukan lagi berkhayal nih, bukan nih. Ini lagi lempar wacana, saudara. Ini wacana dalam dunia politik penting. Nah, sehingga saudara, presiden dipilih secara independen, DPR dipilih secara independen, betul-betul semua rakyat yang pilih. Negara ini bebas daripada tekanan partai, saudara. Itu pertama. Baik, andai kata pun negara tanpa partai itu sulit, saudara, atau belum bisa dilaksanakan saat ini, atau perlu 1 atau 2 dekade lagi mendewasakan masyarakat, saudara, maka solusinya cukup Indonesia punya 2 partai saja. Bisa, saudara. Amerika Serikat, negara yang begitu maju, bisa ke 2 partai, Partai Republik, Partai Demokrat, selesai. Di Indonesia bisa. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah, saudara. Cuman ada 2 bagian. Satu bagian mendukung pemberlakuan syariat Islam, satu bagian enggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple, bikin 2 partai, partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Silakan umat mau pilih yang mana, saudara. Simple, dan itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau partai Islam yang menang, maka partai sekuler silakan jadi oposisi untuk mengimbangi daripada kepemimpinan partai Islam. Kalau partai sekuler yang menang, maka partai Islam yang jadi oposisi. Jadi negara ini, saudara, ada balancingnya, saudara, seimbang. Nah, kalau sekarang teriak-teriak negara presidensial itu nggak boleh ada oposisi, jadi semua disuruh dukung pemerintah, nggak boleh beroposisi, saudara. Nah, jadi 2 partai itu juga masih boleh sehat, walaupun saya tetap kepada wacana pertama, bangun negara tanpa partai, sehingga nanti jabatan-jabatan menteri, saudara, itu bisa diambil dari jabatan karir. Presiden yang terpilih secara independen, saudara, dengan anggota dewan yang juga independen, saudara, bisa memilih para menteri dari kementeriannya masing-masing. Nah, jangan kayak sekarang. Sekarang kan banyak ngawuran nih. Bankir diajak, diangkat jadi menteri kesehatan. Nah, akhirnya dunia kesehatan dibisniskan, saudara. Fakta kok. Bos Gojek dari menteri pendidikan. Kalau bos Gojek jadi menteri transportasi masih logis, saudara. Nah, tapi kalau jadi menteri pendidikan, kita lihat akibatnya. Perguruan tinggi, saudara, semua dibisniskan. Menteri pertahanan disuruh nanam singkong. Ini menteri pertaniannya kemana? Astagfirullahaladzim. Ini kok jadi ngawur begini, saudara? Kenapa? Itu tadi, ini cawe-cawenya partai politik, saudara. Semua mau diambil alih oleh partai politik, semua. Mau itu kementerian, mau itu kedutaan besar, saudara, mau itu komisaris daripada BUMN, semua mau dibagi-bagi di antara orang partai. Nah, jadi rakyat yang bukan orang partai bagaimana? Nah, ini saya pengen ini, Prof. Laila, kita buat satu pertemuan besar, kita kumpulkan semua para pakar, ayo kita diskusi. Enggak apa-apa, ayo kita berdebat, ayo kita adu argumentasi, ayo kita adu pendapat, ide di sana untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia, insya Allah. Bu, kalau kita punya negeri, menterinya jabatan karir, sekjen, irjen, sampai kepada dirjennya, semua jabatan karir, mereka akan menguasai bidangnya. Mereka tahu penyakit apa yang ada di bidangnya. Mereka tahu bagaimana mengatasi persoalan yang ada di bidangnya. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya. Nabi sudah ingatkan,
Apa kata Nabi dalam hadisnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau kau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah datangnya kiamat. Maksudnya datang kehancuran. Nabi udah kasih tahu, hancur kamu kalau memberikan sesuatu bukan pada ahlinya, saudara. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh para presidium dari Formaksi ya, kita sejalan, kita sepemikiran untuk melakukan perubahan, dan kita sejalan, kita sepemikiran untuk kita berjuang bersama untuk membela rakyat yang lemah dan membela mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga ini tidak dijadikan sebagai negeri yang menjadi bantakan korupsi, saudara. Saya sepakat, hanya saja bagaimana strateginya. Mesti sering-sering ketemu, sering-sering duduk, sering-sering kita berdiskusi. Nanti dari Formaksi mesti ada perwakilannya. Tentu tidak semua orang di Formaksi yang kita undang, karena yang akan diundang begitu banyak organisasi dan LSM. Dari ormas Islam aja udah 60 ormas lebih yang bakal kita undang, belum dari yang lainnya. Kita duduk bareng, yuk kita bicarakan soal negeri kita, saudara. Insya. Nah, kalau sekarang kita lihat, saudara, menterinya dari partai, dirjen, irjen, sekjen dari partai, kepala-kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam, saudara, kementerian, dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wah, belakangan terakhir ada biduan lagi dapat honorer. Ini apa ceritanya ini negeri, saudara? Hancur ini negeri kalau kita percayakan negeri ini kepada partai, saudara. Nah, cuman saat ini karena memang kita dipaksa dengan sistem partai, ya mau nggak mau kita mesti kerjasama dengan partai, kita mesti dekat dengan partai, kita salurkan aspirasi kita ke lewat kawan-kawan kita yang ada di partai. Nah, kenapa kita menolak sistem partai? Kok kita sampai saat ini masih berhubungan dengan partai? Jawabnya, karena saat ini kita tidak diberi pilihan lain, harus lewat partai, saudara. Nah, ini yang harus kita berani melakukan perubahan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau melakukan perubahan, lakukan perubahan yang revolusioner, yang betul-betul sistem ini kita ubah untuk kebaikan Indonesia, insya Allah. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Jadi kalau ini berjalan, ibu-ibu nggak repot demo dulu, Bu. Ya, capek kita udah demo nggak didengar. Sekarang demo nggak didengar, saudara. Pemerintah sudah tahu bagaimana supaya demo kapok. Tangkap aja pemimpinnya, tangkap aja koordinatornya, tangkap aja tuh yang minta izinnya. Nah, jadi sekarang setiap demo padam, demo padam, demo padam, karena mereka sudah pelajari bagaimana cara menundukkan demo. Ada juga demo semangat, besok diundang ke istana, lusa udah adem, kayak kerupuk disiram air, saudara. Nah, ini yang terjadi di kita punya negeri. Baiklah, insya Allah ke depan kita akan buat pertemuan, ibu, dengan para tokoh bangsa kita untuk merumuskan strategi bagaimana menyelamatkan negeri, insya Allah. Dan itu tadi, kita nggak mau ngobatin kayak koreng, obatin sini muncul sini, obatin sini muncul sini, tapi kita pengen satu strategi yang punya formula bisa mengobati semua penyakit yang ada. Saya hanya sekedar menyampaikan wacana. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan beberapa pakar ilmu politik dan dengan beberapa politisi. Saya mengkritisi sepanjang yang saya alami berdasarkan pengalaman, pengamatan, saudara, dan penelitian. Saya lihat rusaknya kita punya negeri saat ini. Kenapa sulit untuk diperbaiki? Karena kerusakannya dari sistem. Kalau sistem sudah rusak, akan sulit kita perbaiki. Ibarat tubuh kita, ada orang nih punya badan, saudara, banyak kudis atau koreng sekujur tubuhnya. Kemudian berobat ke dokter. Begitu berobat ke dokter, ternyata ketahuan bahwa dia punya penyakit pada darahnya. Nah, tapi kemudian si dokter itu ngobatin korengnya satu-satu. Koreng ini diobatin pakai salep, koreng ini diobatin pakai obat, saudara.
baik koreng yang di sini muncul di sini, baik di sini muncul di sana. Hanya dokter itu mengambil kesimpulan kepada pasien, kalau Anda mau sembuh, ya mesti cuci darah. Karena ini sumbernya di sana. Kalau Anda nggak mau cuci darah, hanya cuman mau diobatin satu persatu itu koreng, nggak bakal baik-baik. Baik yang di kaki muncul di tangan, baik di tangan muncul di badan, baik di badan muncul di muka. Ini darahnya yang mesti diberesin, darahnya mesti diobati. Nah, saya melihat penyakit di kita punya negeri begitu. Kenapa banyak terjadi korupsi, saudara? Karena memang sistemnya memberi peluang untuk korupsi. Kenapa banyak money politik di dalam demokrasi kita? Karena sistemnya memang memberi peluang untuk money politik. Ini yang jadi persoalan. Jadi walaupun kita teriak-teriak mengharamkan, walaupun MUI sudah keluarkan fatwa haram, saudara, walaupun kita sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk tidak mendukung money politik, saudara, tapi karena sistem perpolitikan di negeri kita memberi peluang untuk itu, maka money politik nggak bakal pernah bisa diatasi. Bahkan sekarang sudah mulai ada usulan money politik itu supaya dilegalkan. Kenapa mereka mengusulkan money politik itu dilegalkan, saudara? Karena sudah putus asa, nggak mampu untuk mengatasinya. Nah, jadi sekali lagi saya lihat ini persoalannya adalah pada sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau sistemnya baik, semua peluang-peluang kemunkaran ditutup, insya Allah kemunkaran tersebut nggak bakal merajalela, termasuk korupsi. Nah, kemudian masih kita bicara korupsi. Sudahlah, jangan ngejek-ngejek korupsi. Ini kalimat gak pantas disampaikan oleh seorang pejabat. Yang namanya korupsi bukan hanya harus diejek, saudara. Dikejar, ditangkap, dipermalukan, dimiskinkan itu koruptornya. Nah, kenapa ada seorang pejabat tinggi tahu-tahu gerah dengan masyarakat menyerang korupsi, dia bilang apa? Udah jangan ngejek-ngejek korupsi, nanti kita malu di dunia. Ya kalau malu di dunia, buat satu sistem untuk melawan korupsi. Nah, bukan media dibungkam agar tidak bicara tentang korupsi, nggak bisa. Jadi pejabatnya sendiri memberi peluang, saudara. Nah, supaya apa? Korupsi itu tetap merajalela. Nah, nggak sampai di situ. 30 pabrik tekstil di Indonesia gulung tikar. Bahkan terakhir ini pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara, saudara, Sritek, ikut gulung tikar. Itu kalau di total semua pabrik tekstil yang gulung tikar, saudara, pegawainya puluhan ribu sampai 100.000 lebih, semua harus di PHK. Mestinya ini menjadi perhatian pemerintah. Apakah mereka disuntikan dana, dibantu, atau mereka diambil alih oleh negara, saudara, untuk menyelamatkan pabriknya dan menyelamatkan pekerjanya. Tapi ini enggak dibiarkan. Begitu semua bangkrut, tahu-tahu teriak, saudara. Oh, tadi pagi ada orang dari negeri Cina datang ke kantor saya. Ada 2 tuh sudah datang ke saya. Dia mau bangun pabrik tekstil terbesar sedunia di Indonesia ini. Itu coba menteri saya siapkan tuh surat-surat untuk tanahnya. Apa, saudara? Ini kok jadi menteri rasa preman, saudara? Ini apa macam ini kok negara diatur kayak warung kopi, saudara? Ngomong seenaknya, nggak ada sopan-sopannya. Jadi bukan seenaknya ngomong, tersebar kok, viral kok, saudara. Silakan lihat bagaimana gayanya bicara, saudara. Oh, tadi itu ada dari Cina, ada 2 tuh datang ke kantor saya. Dia mau bikin itu pabrik tekstil internasional terbesar di dunia. Nah, itu nanti kita siapkan aja tanahnya di sini. Coba disiapkan itu tanahnya, disiapkan. Ini negara, ada regulasinya, ada aturannya. Ini negara bukan punya bapak moyangmu. Nggak bisa dong ngatur negeri begitu, saudara. Dan saya masih heran, orang semacam ini selalu diberikan kesempatan untuk mengatur negeri. Nah, jadi sekarang ini itu tadi saya katakan, saudara, ini yang rusak di negeri kita. Kenapa? Ada orang-orang model begini, saudara, karena aturannya memberi peluang untuk pejabat seperti itu, saudara. Jadi saya pikir terlalu panjang kalau kita mau bicara soal ini, tapi nanti seperti yang Prof. Laila tadi ingatkan,
Insya Allah yang begini nanti akan kita kumpulkan. LSM, ormas-ormas saudara yang cinta kepada negeri saudara, baik ormas Islam maupun ormas nasionalis dan lain sebagainya, para pakar saudara, ayo kita duduk bareng, ayo kita diskusi, ayo kita cari strategi bagaimana menyelamatkan NKRI. Jadi jangan dipikir selama ini saya diam, 2 tahun saya tahanan rumah, nggak boleh keluar kota saudara, tahanan kota, kemudian dipikir kita tidak memperhatikan itu semua. Enggak, kita perhatikan perilaku mereka saudara. Maka kadang-kadang di beberapa acara saya sebut negeri ini sedang diatur oleh orang-orang brengsek saudara. Nah kalau orang-orang brengsek ini dibiarkan, maka akan hancur kita punya negeri.